Halo anak-anak, hari ini di dalam video ini kita akan belajar mengenai skala. Ya, apa itu skala? Skala adalah perbandingan ya ukuran gambar. Perhatikan di sini ukuran gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Nih, ukuran yang sebenarnya, tapi dalam satuan yang sama yaitu satuan sentimeter. Jadi kalau kita rumuskan, skala itu adalah ukuran gambar ya dalam sentimeter satuannya, kita bandingkan dengan ukuran yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya, dari benda sesuatu atau bangunan atau apapun itu yang sebenarnya dengan satuan yang sama yaitu sentimeter juga, ya. Jadi ini, saya ulangi lagi, skala adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Kalian ingat ya konsep ini? Oke. Nah, biar lebih jelasnya mari kita lihat seperti apa sih penerapan skala di dalam kehidupan, sehari-hari kita ya. Saya rasa kalian pasti pernah melihat skala. Oke. Perhatikan ini. Ini adalah contoh gambar denah ya, gambar rumah, denah rumah. Yang kita lihat dari atas, persepsinya dilihat dari atas, bukan dari depan, bukan dari samping, bukan dari belakang, tapi dari atas ya. Kita lihat dari atas. Jadi penampakannya seperti ini, persepsinya ya. Oke. Nah, di sini lihat, setiap gambar denah ini ya, pasti ada yang namanya skala nih. Saya lingkarin ya skalanya. Yang ini juga sudah saya lingkari. Ini skala ya. Nah, skala itu selalu dalam ukuran sentimeter sebenarnya, satuannya ya. Karena skala ini selalu berada pada gambar, ya. Kenapa gambar membutuhkan skala? Ya, tapi nggak semua gambar sih sebenarnya. Ada beberapa gambar, misalkan gambar-gambar tentang pemandangan alam begitu ya, kayak lukisan itu tidak membutuhkan skala. Karena tujuannya adalah untuk keindahan. Tapi kalau gambar-gambar seperti ini, seperti gambar denah, gambar peta, begitu ya, atau, gambar denah kelas atau denah sekolah begitu ya, atau denah rumah, atau gambar-gambar yang kayak gambar-gambar miniatur gedung gitu ya. Kalau bapak kamu ada yang arsitek, pasti di dalam setiap gambar atau miniatur, mereka membutuhkan yang namanya skala, ya. Kenapa? Karena dengan skala kita bisa menentukan ukuran yang sesungguhnya dari, benda yang kita gambar, begitu ya. Contohnya, rumah ini adalah denah rumah ya. Jadi denah rumah, sebuah rumah ya, ini rumah siapa saya nggak tahu, saya ambil aja. Ya misalkan ada kamar tidur, teras depan, ruang tamu, ruang nonton, ruang makan, ruang kamar tidur lagi, begitu ya. Nah di sini samping-sampingnya ada ukuran kalau kamu lihat ya, dalam sentimeter, ya. Jadi di gambar ini ukurannya benar-benar 4 senti, ini 3,5 senti, begitu, ya. Tapi apakah ukuran rumah sebenarnya adalah 3 senti? Nggak mungkin, pasti ukurannya lebih besar ya. Makanya untuk kita tahu ini kan gambar nih, gambarnya kita tahu nih ukurannya adalah kamar ini, kamar tidur yang pertama ukurannya 4 senti, panjangnya, lebarnya adalah 3,5 senti ya. Tapi kalau ketika gambar ini kita bangun sebuah rumah ya, kita pasti bisa menentukan ukuran sebenarnya. Dengan apa? Dengan skala. Jadi kita sudah buat skalanya ya. Jadi setiap denah itu memiliki skala untuk menentukan ukuran yang sesungguhnya. Ya karena seorang arsitek, ya kalau kamu tahu arsitek, sebelum mereka membangun gedung, mereka sudah tahu pemetaannya, gambarannya mereka sudah tahu. Gimana cara menggambarnya? Yaitu dengan menggunakan skala, begitu ya. Nggak asal-asalan, nggak semena-mena mereka menggambar. Mereka punya aturan, punya rumus, begitu ya, untuk menentukan bangunan yang sesungguhnya. Oke? Semoga dengan ini kalian bisa menangkap ya. Nah, ini contohnya lagi, ini denah yang sederhana sekali ya. Ini contoh yang sederhana dibandingkan yang tadi. Ini hanya berbentuk garis-garis saja dengan keterangan ya. Taman, ruang tamu, ruang keluarga, tapi dengan ukuran. Lihat di sini. Ukurannya adalah 4 senti. Ini 2 senti begitu ya. Lalu ada skalanya nih, skala lagi. Ya. Jadi setiap gambar itu memiliki skala. Agar apa? Agar kita tahu ukuran yang sebenarnya berapa, begitu. Oke, yang ini juga sama, ya. Ini gambar yang sederhana dari sebuah rumah. Ini juga lagi ya, ada lagi
ada skalanya 1/100, ini juga sama 1/100. Ya, jadi saya ingatkan lagi skala itu apa? Skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar ya, kita bandingkan dengan ukuran sebenarnya, begitu. Nah, berarti ada artinya di sini ya, kalau kamu tahu artinya skala. Berarti 1 cm di sini, karena satuannya 1 cm ya. Karena skala ini satuannya dalam sentimeter. Ya. Jadi kamu tahu bahwa skala, kalau ada tulisan nih, dari tadi kita temukan skala itu 1/100. 1/100. Kebanyakan di rumah itu skalanya 1/100. Apa artinya? Artinya skala 1/100. Ini ya skala. Artinya apa? Jadi 1 cm pada gambar mewakili 100 cm ya, 100 cm pada pada ukuran sebenarnya. Sorry ya, sampai sini gambarnya. Jadi 100 cm mewakili 100 cm, 1 cm mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kan nih, di gambar ini 4 cm, berarti ukuran panjang kamar ini pada ukuran yang sebenarnya, bangunan yang sebenarnya, itu panjangnya adalah 4 meter. Begitu ya. Sama dengan 400 cm. Ini sekilas aja. Ya, jadi skala juga bukan hanya pada denah ya, tapi pada peta juga sama ya, peta kota nih. Misalkan ini peta Jakarta Pusat nih ya. Ini peta Monas begitu ya. Dia membutuhkan skala di sini 1/12.500. Ya, di sini skalanya adalah 1/12.500. Nah, ini juga sama ya. Di sini juga menggunakan skala nih, cuma bentuknya beda ya. Skala peta itu ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya 1/1.000.000 misalkan. Ya, ada yang begini. Nah, yang kita pelajari sekarang skala peta yang begini, 1 banding berapa. Bukan yang bentuk yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contohnya nih. Nah, misalkan saya mau gambar Monas nih. Gambar Monas dengan tingginya itu, tinggi Monas ini adalah 4 cm di sini. Sedangkan ketika kita tahu, informasi di internet misalkan ya, tinggi Monas yang sebenarnya adalah 132 meter. Tapi Monas yang setinggi itu saya pengen gambar menjadi ukuran 4 cm di kertas gambar, di buku gambar. Nah, berarti skala yang saya gunakan berapa? Ya, jadi kita mau gunakan skala berapa? Ingat, skala itu adalah perbandingan, ya, skala di sini. Skala, ya, sorry saya ganti dulu warna putih biar lebih jelas. Adalah perbandingan antara ukuran gambar. Saya ulangi lagi ya. Kita banding dengan ukuran sebenarnya. Nah, skala ya, dari soal ini ya, saya mau gambarnya itu 4 cm. Berarti ukuran pada gambar itu adalah 4 cm. 4 cm kita bandingkan dengan, lihat di sini, 132 meter. 132 meter. Ingat, skala itu harus dalam satuan yang sama. Ini senti, ini meter. Ini belum sama, berarti kita harus ubah ke satuan yang sama. Ya, skala harus kita ubah ke dalam satuan yang sama, yaitu sentimeter ya. Skala itu dalam senti. Ingat, selalu dalam senti skala. Jadi 4 cm kita bandingkan dengan 132 senti. Berapa meter ke senti berapa? Ya, ingat nggak? Meter, desimeter, sentimeter. Itu turun berapa? Meter, desimeter, sentimeter. Ya, ini turun 2. Berarti dikali 100. Ya.
Berarti kita tambahkan 0,2 aja ya, begini, sentimeter. Nah, sekarang apakah ini sudah skala? Belum. Kita harus ubah ke bentuk yang paling sederhana, ya, skala. Jadi 4 cm kita bandingkan dengan 13.200 cm. Kita bagi sama-sama, bagi 4. 4 bagi 4, 1. Ya, ini 4 cm ya. Ini 4 cm gitu ya. Jadi sentimeter dicoret, habis kan. Jadi 1 begitu ya. 1 banding berapa nih? 13.200 kita bagi 4. Ya, 13 dibagi 4 itu 3. Ya, simpen 1. Ya, 12 bagi 4, 3 juga. 0, 0. Ya. Oke, jadi berapa skala yang digunakan pada gambar Monas di samping? Skalanya adalah 1 ya, banding 3.300 skalanya. Jadi skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar, nih 4 cm dengan ukuran yang sebenarnya 132 meter, begitu ya. Kita bandingkan dengan ukuran sebenarnya. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa skala ya, skala itu memiliki arti. Misalkan 1 banding 3.300. Ini artinya apa? Artinya apa? Artinya 1 cm mewakili 3.300 cm pada ukuran sebenarnya. Begitu ya. Jadi 1 cm mewakili 3.300 cm pada ukuran sebenarnya. Oke? Ya. Saya harap kamu sudah jelas ya bahwa skala itu kita butuhkan ketika kita menggambar sesuatu. Denah, peta, atau denah rumah begitu ya. Denah kota juga bisa. Kita bisa tahu ukuran yang sebenarnya. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai skala. Terima kasih.